Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita ya. Marilah kita sama-sama memulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadir semua ya? Hadir semua, Bu. Oke, baik. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi tentang daman dan kafalah. Seperti ini, daman dan kafalah. Tapi sebelum kita ke materinya, Ibu akan menyampaikan sedikit tujuan daripada pembelajaran kita ini. Jadi tujuan daripada pembelajaran kita ini adalah memahami pengertian serta rukun dan syarat serta hikmah dari daman dan kafalah. Baik, jadi kita lihat yang pertama, pengertian. Pengertian yang pertama di sini, pengertian kita lihat tentang daman ya. Daman di sini artinya jaminan yang dinyatakan oleh seseorang kepada pihak yang memerlukannya, baik berupa uang ataupun barang. Jadi dengan tujuan untuk meringankan beban orang lain. Contohnya seperti si A menjamin untuk membayar utang B kepada C, maka C boleh menagih kepada A dan A harus membayar apabila telah jatuh tempo. Seperti itu. Terus yang berikut tentang rukunnya. Hukumnya terlebih dahulu. Hukumnya. Jadi hukum daman di sini itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah atau boleh. Apabila situasinya membutuhkan adanya jaminan, maka hukumnya bisa berubah menjadi sunnah. Jadi awal daripada hukumnya daman di sini itu mubah. Dia bisa berubah menjadi sunnah tergantung situasi yang mengharuskan adanya jaminan. Terus yang ketiganya itu rukunnya. Rukun. Jadi rukun daman di sini itu ada 6. Yang pertama, orang yang berutang. Yang kedua, orang yang berpiutang, itu yang memberikan jaminan. Yang ketiga, orang yang menjamin. Terus yang keempat, harus ada barang ataupun uang. Terus yang kelima, lafal jaminan. Lafal jaminan di sini itu seperti saya menjamin hakmu, ataupun ataupun hakmu menjadi hakku, seperti itu. Itu rukunnya. Terus yang keempat tentang syaratnya. Jadi syarat daripada daman di sini itu ada beberapa diantaranya. Yang pertama harus balik. Yang balik kemudian berakal. Terus barang ataupun uang yang dihadirkan itu harus diketahui ukurannya serta jumlahnya dan juga keadaannya tuh seperti apa begitu. Terus jaminan tidak mengandung penipuan. Terus yang berikut jaminan harus pasti. Terus yang berikut jaminan ataupun masing-masing pihak tidak boleh berkhianat. Oke, jadi itu tentang syarat-syarat daman. Yang berikutnya tentang kafalah. Kafalah. Yang pertama pengertian. Kafalah di sini itu dia sama dengan daman, yaitu jaminan yang dinyatakan oleh seseorang kepada suatu pihak yang memerlukannya. Tetapi di sini daman dia mengarah kepada jaminan harta, sedangkan pada kafalah itu dia mengarah kepada tanggungan badan ataupun sering disebut dengan istilah tanggungan muka ataupun jiwa. Nah, seperti itu. Jadi hukumnya kafalah ini ada jumhur ulama mengatakan boleh adanya tanggungan badan sesuai dengan syarat. Akan tetapi kecuali Imam Syafi'i, dia yang mengatakan tidak boleh. Pendapat yang membolehkan adanya tanggungan badan ataupun adanya tanggungan itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana pinjaman hendak dikembalikan dan yang menjamin
harus membayarnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang ketiga, Rukun. Rukun dan syarat itu daman dan kafala itu satu ya. Rukunnya itu seperti tadi orang yang berutang, orang yang berpiutang, terus harus ada barang, harus ada lafalnya. Syaratnya juga sama-sama seperti syarat daripada daman, yakni balik, berakal, barang ataupun uang itu tuh harus diketahui ukurannya, diketahui jumlahnya, diketahui bentuknya seperti apa. Terus syaratnya juga sama, syaratnya itu ya seperti itu tadi, tidak boleh ada penipuan. Langsung saja lanjut ke hikmahnya. Jadi hikmahnya di sini itu yang pertama, daman dan kafalah dapat mendidik kita sebagai manusia bahwa selain bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, kita juga bertanggung jawab kepada orang lain. Dalam hal ini kita membantu meringankan beban orang lain. Terus yang berikutnya itu hubungan kerjasama yang baik dalam masyarakat. Yang berikutnya itu mempermudah kinerja, mempermudah mekanisme kerja kita. Terus yang terakhir itu saling tolong menolong, saling membantu dalam hal kebaikan pada sesama masyarakat. Jadi udah cukup sampai di situ materi kita pada hari ini. Bagaimana adik-adik, apakah sudah paham atau ada yang ditanyakan atau bagaimana, sudah paham? sudah Bu. Sudah. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Apa yang telah kita pelajari tadi dipelajari kembali pulang ke rumah atau ke kos, itu dipelajari kembali untuk lebih memahami lagi. Jadi jika ada yang belum dipahami karena kita dibatasi oleh waktu, jadi bisa pertemuan berikutnya baru kita diskusikan. Jadi cukup sampai di sini dulu. Karena tadi kita sudah membukanya dengan doa, maka kita harus menutupnya juga dengan doa. Marilah kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.